Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Mimanizma selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kealaman dasar. Kami kelompok 9 akan memaparkan materi ilmu kealaman dasar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fadila Asri Adani dengan NPM 2022-14-500-346. Perkenalkan, nama saya Monika Ramadhani dan NPM 202214500332. Perkenalkan, nama saya Sofia Firlani dengan NPM 202214500321. Pertama yaitu manfaat keragaman makhluk hidup. Yang pertama, menciptakan stabilitas ekologi. Keragaman makhluk hidup membantu memastikan bahwa ekosistem tetap stabil dan terjaga dengan baik. Hal ini karena fakta bahwa berbagai jenis tanaman dan hewan berinteraksi satu sama lain, membantu menjaga keseimbangan alami. Yang kedua, menyediakan sumber daya yang berharga. Keragaman makhluk hidup menyediakan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti tanaman yang dapat digunakan untuk obat, kayu yang dapat digunakan untuk membangun, dan hewan yang dapat digunakan untuk makanan. Di sini ada nilai keragaman makhluk hidup, yaitu nilai seni dan budaya. Keragaman makhluk hidup juga menawarkan berbagai keunikan dan keindahan untuk dikagumi. Hal ini memungkinkan manusia untuk menghargai keunikan dan keindahan alam yang ada, dan juga mendorong penemuan dan inovasi baru. Bagian kedua yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap keragaman makhluk hidup. Kegiatan manusia dapat memiliki dampak yang signifikan pada keragaman makhluk hidup. Ada beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat memiliki dampak negatif pada keragaman makhluk hidup, yaitu adalah penebangan hutan, perburuan berlebihan, polusi, dan pembangunan yang tidak terkendali. Penebangan hutan dapat menghancurkan lingkungan alami yang diperlukan oleh berbagai jenis tanaman dan hewan untuk bertahan hidup. Perburuan berlebihan dapat membahayakan populasi hewan tertentu dan dapat menyebabkan punahnya spesies. Polusi juga dapat membunuh berbagai jenis tanaman dan hewan di sekelilingnya, dan pembangunan yang tidak terkendali dapat menghancurkan berbagai habitat alami. Teman-teman, tahukah kalian, manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Diskusikan dengan teman di kelas apa saja kegiatan manusia yang dapat memengaruhi ekosistem. Pada subbab ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, pertanian dan produksi pangan. Yang kedua, kerusakan habitat. Yang ketiga, polusi. Dan yang keempat, konservasi. Langsung saja kita simak pembahasan pertama, pertanian dan produksi pangan. Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun adalah bercocok tanam untuk menyediakan kebutuhan pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian turut memengaruhi ekosistem di dunia. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah.
banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida. Pertanian monokultur menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan diganti oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu. Hal ini diperparah dengan seleksi penggunaan bibit unggul yang menyebabkan spesies asli suatu daerah akan sulit ditemukan. Banyak spesies asli Indonesia kalah saing dengan spesies yang sengaja didatangkan dari luar negeri, sehingga tidaklah mengherankan beberapa buah-buahan lokal lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan buah impor. Selanjutnya, 2. Kerusakan habitat. Perkebunan bukanlah habitat alami. Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami. Banyak hutan ditebang di Indonesia untuk diubah menjadi lahan perkebunan, di antaranya untuk lahan kelapa sawit. Dampaknya, banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. 3. Polusi. Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran atau polusi terjadi di mana-mana, yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan, pencemaran dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia, seperti penyakit dan bencana alam. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadinya pencemaran, misalnya penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Dampak dari polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia, misalnya hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara. Hujan asam dapat menyebabkan hutan rusak, jembatan mudah berkarat, dan patung banyak yang rusak. Adapun pemanasan global terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara, sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi. Suhu bumi menjadi meningkat sehingga kutub mencair, permukaan air laut naik, musim yang sulit diprediksi, dan gagal panen. Keempat, konservasi. Kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepunahan organisme adalah dengan melakukan kegiatan konservasi. Kegiatan yang berwawasan lingkungan dapat memperlambat penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan di antaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Spesies yang terancam punah dapat dilestarikan dengan strategi memantau dan melindungi spesies dan habitatnya, pendidikan, program penangkaran, dan bank benih berbagai macam tumbuhan. Bagaimana teman-teman? Banyak sekali yang kita pelajari ya. Tentunya harus menambah kesadaran kita untuk selalu menjaga lingkungan. Baiklah, subbab D sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas subbab E. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Produksi Kemendikbudristek 2021.
seri selanjutnya, studi kasus tentang keragaman makhluk hidup. Studi kasus yang diterbitkan oleh The Guardian menunjukkan bahwa penebangan hutan di kawasan hutan tropis telah menyebabkan hilangnya berbagai jenis tanaman dan hewan yang ada di sana. Studi ini menunjukkan bahwa hampir separuh kawasan hutan tropis di dunia telah mengalami penurunan keragaman hayati yang signifikan. Ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para petani dan nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari produksi hutan. Studi ini juga menemukan bahwa polusi industri dan kegiatan manusia lainnya telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan di kawasan hutan tropis, menyebabkan hilangnya berbagai jenis tanaman dan hewan yang ada di sana. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Satu hal yang jelas, kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ngelihat fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen membuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah. Uang yang cukup ngebiayain 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun
setiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram. Tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat ngejaga hutan. Kita mesti gotong royong buat ngejalanin berbagai solusi untuk nyegah api biar nggak ngelahap hutan kita lagi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.